meninjau rumah di tengah malam. Namaku Lin Zihao, umurku 30 tahun, aku seorang agen properti. Beberapa bulan terakhir, aku menangani satu kasus yang cukup sulit sebuah apartemen tua berusia lebih dari 40 tahun di pinggiran kota. Pemiliknya tiba-tiba pindah dan ingin segera menyewakan. Pertama kali aku datang untuk mengambil foto, aku sudah merasa ada yang aneh. Begitu pintu dibuka, bau apek dan lembab langsung menyeruak. Meski semua lampu sudah dinyalakan, tetap terasa gelap di dalam. Aku memotret beberapa gambar, tapi saat memeriksa layar kamera, aku melihat ada bayangan putih aneh di foto. Mungkin cuma pantulan debu. Aku tertawa kecil, mencoba menenangkan diri. Tapi setelah itu, setiap kali aku membawa calon penyewa, selalu saja terjadi hal-hal aneh. Ada sepasang pasangan muda membawa anjing kecil. Begitu masuk, anjing itu langsung menggonggong ke sudut ruangan, ekornya terlipat, lalu tiba-tiba lari keluar dan menolak untuk masuk lagi, meski dipanggil berulang kali. Pasangan itu saling berpandangan, lalu buru-buru pergi. Ada juga pasangan lain membawa bayi. Begitu masuk, bayinya langsung menangis keras, wajahnya memerah, tak peduli bagaimana mereka mencoba menenangkan, tetap tak berhasil. Akhirnya mereka minta maaf dan berkata, "Kami akan pikir-pikir dulu, lalu pergi." Pernah juga ada pasangan membawa anak kecil. Begitu masuk, si anak tiba-tiba pucat, menatap kosong ke sudut ruangan, lalu melambaikan tangan ke udara sambil berkata, "Kakak, dadah." Sejak itu, aku hanya berani menunjukkan rumah di siang hari. Bahkan rekan-rekanku mulai berkata rumah itu seram dan tak ada yang mau membantuku. Sampai suatu hari, sepasang suami istri perawat menelepon, berkata mereka hanya punya waktu malam karena kerja shift. "Jam 9 malam, apakah bisa?" tanya mereka. Aku ragu sejenak, teringat desakan si pemilik rumah dan hasil penjualan yang lesu beberapa bulan ini, akhirnya aku mengiyakan dengan terpaksa. Malam itu, gerimis turun. Aku datang lebih awal, menatap ke atas ke arah apartemen itu. Jendelanya gelap gulita, seolah ada sesuatu yang sedang memandangku dari dalam. "Jangan lebay, Zihao," aku bergumam. Pasangan itu datang tepat waktu, lalu kami naik ke atas bersama. Tanganku sedikit gemetar saat membuka pintu, angin dingin langsung menerpa, lampu berkedip-kedip. "Rumah ini kok agak dingin ya?" kata si istri dengan dahi berkerut. "Rumah tua, sirkulasinya kurang bagus," jawabku sambil memaksakan senyum. Mereka melihat-lihat sambil berdiskusi pelan. Tiba-tiba, si istri menunjuk ke sebuah pintu yang tertutup rapat. "Itu ruangan apa?" tanyanya. "Sepertinya gudang," jawabku. Aku mendekat, mengeluarkan kunci. Kunci itu agak macet sebelum akhirnya pintu terbuka, dan dari dalamnya keluar hawa lebih dingin lagi. Mendadak, semua lampu mati. Dalam gelap, hanya terdengar napas kami. "Pak, lampunya!" Suara si istri terdengar gemetar. Aku buru-buru mengambil ponsel, menyalakan senter. Sorot cahaya menyapu ke sudut ruangan. Di sana, aku melihat sosok hitam sedang jongkok. "Ada orang di situ," teriak si istri ketakutan. Sosok hitam itu perlahan mendongak, sepasang mata abu-abu menatap langsung ke arahku. Mulutnya robek sampai ke telinga, menganga hitam seperti lubang. "Cepat lari!" Aku menarik pasangan itu menuju pintu. Tapi pintunya tertutup rapat. "Kenapa pintunya terkunci?" Si suami menarik-narik gagang pintu dengan panik. Dari belakang, terdengar suara tawa serak. Saat aku menyorotkan cahaya lagi, sosok hitam itu sudah hilang. Tapi di plafon, ada wajah yang menggantung terbalik, menatap kami. "Ah!" Si istri menjerit histeris. Saat itu, ponselku tiba-tiba berdering. Ternyata si pemilik rumah yang menelepon. Aku mengangkat, dan dari seberang terdengar suara berat dan dalam. "Kamu sudah lihat adik perempuanku?" Tanganku bergetar. Aku menjatuhkan ponsel. Layar ponsel otomatis beralih ke speaker. Terdengar suara tangis pelan. Dingin. Aku dingin sekali. Tiba-tiba pintu itu terbuka sendiri. Cahaya dari lorong luar masuk dan pada detik itu, sosok hitam itu menghilang. Kami bertiga langsung berlari keluar, terengah-engah menuruni tangga. Akhirnya, pasangan itu tentu saja tak jadi menyewa. Sesampainya di kantor, aku tak berkata apa-apa, langsung menyerahkan kembali listing rumah itu. Beberapa hari kemudian, ada rekan baru yang mengambil alih properti itu. Suatu hari, dia berkata padaku, "Aneh ya, pintu gudangnya nggak bisa dibuka. Kamu dulu pernah masuk nggak sih?"
Aku hanya diam, pura-pura tak mendengar. Kadang-kadang, setiap kali aku melewati gedung itu, aku merasa dari jendela kecil di atas, ada sepasang mata yang sedang mengawasiku.